Asal-usul dinasti Shailendra. Shailendra Vamsa atau Wangsa Shailendra merupakan nama wangsa atau dinasti raja-raja yang berkuasa di Medang, Jawa Tengah, abad ke-8 Masehi. Wangsa Shailendra meninggalkan jejak peradaban Jawa klasik yang sudah mapan. Pada masanya tumbuh dan mekar seni dan arsitektur Jawa yang tercermin dalam bangunan Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Borobudur, hingga Prambanan. Selain di tanah Jawa, Wangsa Shailendra juga berkuasa di Sriwijaya yang berpusat di Pulau Sumatera. Atau sebaliknya, dinasti Shailendra yang sebenarnya dari Sriwijaya menguasai tanah Jawa. Atau bagaimana sebenarnya? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Sudah lazim nama besar ditarik ke berbagai lingkaran kepentingan, disangkut pautkan dengan nama besar, tokoh lain, atau sebuah tempat. Lain halnya dengan identitas yang tidak dikenal, maka ditinggalkan begitu saja ditelan zaman. Seperti kebesaran nama Shailendra, namanya cukup seksi untuk jadi bahan rebutan. Shailendra dari Jawa, dari Sumatera, Funan, Kamboja, sampai dari India. Yang cukup ekstrim, bahkan ada yang mengaitkan Shailendra dengan Alexander the Great dari Makedonia, atau yang lebih dikenal dengan Alexander Agung, seorang raja dari kerajaan Yunani kuno, Makedonia. Ya, ini kelewat jauh. Lini masa sejarahnya terlampau jauh, 336 sebelum Masehi. Sedangkan dinasti Shailendra yang kita bicarakan dalam kurun waktu Masehi, 8 Masehi. Kenapa nama Shailendra ditarik sedemikian rupa ke berbagai lingkar kepentingan? Barangkali dikarenakan benang merah sejarah belum terlalu jelas mengidentifikasi tokoh Shailendra. Situasinya memungkinkan untuk itu. Asal-usul Shailendra masih diselimuti kabut misteri. Jejak peninggalannya paling besar di Pulau Jawa. Namun di samping itu ada pandangan yang menyatakan Shailendra berasal dari luar Jawa. Mulai dari dugaan Sumatera, Funan, sampai yang sebelumnya kita sebutkan, Kamboja dan India. Di Indonesia, nama Shailendra Vamsa dijumpai pertama kali di dalam prasasti Kalasan berangka tahun 778 Masehi. Kemudian ditemukan lagi pada prasasti Kelura yang berangka tahun 782 Masehi, Shailendra Wangsa Tilakena. Dalam prasasti Abaya Girivihara dari tahun 792, Dharmatungga Dewasa Shailendra. Prasasti Sojomerto diperkirakan berangkat tahun 700-an Masehi, Shailendra Nama. Dan prasasti Kayumunan berangkat tahun 824 Masehi, Shailendra Wangsa Tilaka. Di luar Indonesia, nama ini juga ditemukan dalam prasasti Ligor yang berangkat tahun 775 Masehi dan prasasti Nalanda. Karena adanya dokumen sejarah berupa prasasti yang beragam, memunculkan perselisihan siapa tokoh Shailendra sesungguhnya. Di antaranya yang menyebutkan Wangsa yang memerintah kerajaan Medang terbagi menjadi 2 kubu, yang diidentifikasi sebagai Shailendra pemuja Siwa dan Shailendra penganut Buddha Mahayana. Jadi langsung saja admin ambilkan pendapat awal terjadinya matahari kembar, munculnya 2 wangsa ini, sehingga muncul interpretasi Medang ada 2 wangsa. Skenario ini dikembangkan dari titik mula perjalanan suci yang tertulis dalam prasasti Kedukan Bukit yang berangkat tahun 605 Saka. Prasasti ini menceritakan seseorang yang bergelar Dapuntahyang melakukan sidayatra atau perjalanan suci dengan naik perahu. Ia berangkat dari Minangatamwan, membawa satu armada dengan kekuatan 20.000 bala tentara menuju ke Matajab, menaklukkan beberapa daerah. Perjalanan suci ini, atau mungkin kalau bahasa sekarang mirip dengan invasi,
ditemukan juga dalam prasasti lain, semisal prasasti Kota Kapur. Dapuntahyang mendirikan Vanua setelah mengalahkan musuh-musuhnya di Jambi, Palembang, Selatan Lampung, dan Pulau Bangka, serta melancarkan serangan ke bumi Jawa. Bunyi bagian akhir dari prasasti itu kira-kira begini: dengan keberhasilan, kesentosaan, kesehatan, kebebasan dari bencana, kelimpahan segalanya untuk semua negeri mereka. Pada saat itulah kutukan ini diucapkan. Pemahatannya berlangsung ketika bala tentara Sriwijaya baru berangkat untuk menyerang bumi Jawa yang tidak takluk kepada Sriwijaya. Konsekuensi dari alur ini adalah bumi Jawa setelah itu berada di bawah kekuasaan Sriwijaya karena telah ditaklukkan Dapuntahyang. Bukti yang menguatkan alur ini adalah ditulisnya prasasti Sojomerto dalam bahasa Melayu kuno. Bukti lain tentu saja adanya dua corak peninggalan sejarah yang berkutub pada dua agama yang dianut, Buddha Mahayana dan Siwa. Namun sayangnya prasasti-prasasti ini tidak memberi keterangan siapa Sailendra. Justru yang muncul nama pendiri Sriwijaya Sri Jayanasa Dapuntahyang. Kalau dianggap nama wangsa atau dinasti seperti Majapahit Raja Sawangsa, maka harusnya Wangsa Jayanasa yang ditegakkan. Atau mungkinkah Sri Jayanasa adalah Sailendra itu sendiri? Tentu berbeda. Nama Sailendra tertulis di prasasti Sojomerto, tertulis dengan gelar penyebutan yang sama dengan Dapuntahyang, yakni Dapunta Sailendra. Dari sini pendapat yang menyebutkan Sailendra dari Sriwijaya pupus dengan sendirinya. Bahkan kalau menyimak isi prasasti Nalanda, muncul Wangsa Sailendra di kerajaan Sriwijaya adalah setelah kekuasaan Bala Putra Dewa. Prasasti Nalanda merupakan sebuah prasasti yang ditemukan oleh Hirananda Sastri pada tahun 1921 di Bihar, India. Prasasti ini menjelaskan tentang Raja Deva Paladeva dari kerajaan Pala yang mengabulkan permintaan Sri Maharaja dari Suwarna Dwipa untuk membangun sebuah biara Buddha di Nalanda. Prasasti ini berangkat tahun 860 Masehi. Dari penafsiran manuskrip menyebutkan Sri Maharaja di Sri Suwarna Dwipa, Bala Putra Dewa, anak Samaragrawira, cucu dari Sailendra Vamsatilaka, yang artinya mustika keluarga Sailendra, dengan julukan Sri Viravairimatana, pembunuh pahlawan musuh, Raja Jawa yang kawin dengan Tara, anak Darmasetu. Dari isi prasasti ini, bukankah sebenarnya munculnya Wangsa Sailendra di Sriwijaya adalah setelah berkuasanya Bala Putra Dewa? Dengan kata lain, Sriwijaya dikuasai oleh Wangsa Sailendra dari Jawa setelah berkuasanya Bala Putra Dewa. Bagaimana menurut Anda? Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wama jaro baina sohabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat, sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum, kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.